Pokoknya sampai-sampai mau lapor polisi. Orang kita lakukannya. Iya, seperti itu sih karena kayak. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat datang di podcast perdana Ulil Albab. Kan ini sekarang kayak heboh-hebohnya ini. Nah bilang anak-anak kata-kata rindu begitu sama teman-teman. Mau cari kumpul, mau cari jalan, mau ketemu. Entahlah intinya mau ketemu, tapi kan di tahun sekarang tuh musimnya pandemi, jadi bisa di kemana-mana. Jadi sekarang sama muka 2 orang bintang tamu bintang tamu. Iya, bintang tamu nih. Jadi ini 2 orang tuh orang yang paling berpengaruh begitu di angkatan Ulil Albab. Atau bisa kita panggil bilang the king and the queen-nya Ulil Albab begitu. Iya. Tapi perjelas dulu ini, jangan sampai dikira pasangan. Iya, mirip itu, Bang. Iya. Tunggu dulu. Diperkenalkan dulu siapa bintang tamunya. Perkenalkan dulu diri pula. Tahu enggak juga orang deh, bukan artis yang mau dikenal. Iya. Oke. Perkenalkan, nama aku itu Nurul Fajrianti. Kalau anak-anak biasa dipanggil Kak Faja. Iya. Jadi udah sih panggil Kak Ulil Albab juga, tapi begitu nih. Jangan kapang banyak bicara, langsung nih kapang masuk di perkenalannya bintang tamu. Cing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana kabar ini? Kakak Im juga? Iya. Alhamdulillah. Ya. Sehat. Sehat. Mungkin ingin keluar bebas. Iya. Mungkin diperkenalkan kita panggil diri kita supaya dikenal itu sama orang-orang. Siapa sebenarnya itu the king-nya and the queen-nya Ulil Albab gere? Ya, kasih dulu yang perempuan tuh. Iya. Sudah. Oke. Perkenalkan, nama aku itu Nur Halimah. Dan biasa juga kalau member-member di Ulil Albab panggil Kak itu Ima, Kakak Im, Buka itu apa Buka? Singkatan dari Ibu Ketua, jadi mereka panggilnya Buka. Ibu Ketua di sosial media. Iya. Ya begitu. Pernah menjadi cerita lama yang pernah menjadi 01-nya Ulil Albab. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Sedang the king-nya Ulil Albab? Saya nih. Iya, kami kanda. Ya, perkenalkan nama saya Farah Pangestu. Ya, siapa dipanggilkan Ki? Panggilan Yoga. Takut sekali Ki Bella, santerita. Yoga gak dipanggilkan kau di mana nak? Iya, itu. Yoga juga. Yoga saja. Ambon. Nggak ada yang lain. Itu panggilannya juga yang lain itulah. Baik, yang tanda kutip Iya, nggak usah dibahas. Oke deh. Bagaimana perasaan kak sekarang? Karena kan pasti kayak terkurung sih begitu di rumah, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa berkegiatan di luar. Gimana perasaan kak? Coba dulu nih yang mulai nih. Kita nih dulu kapang. Oke. Kalau perasaan bagaimana Di? Bagaimana? Kita kan ini kan sekarang kita kuliah terus kalau kegiatan kuliah itu pasti banyak kayak terbiasa kan, kayak kita juga terbiasa dengan kegiatan-kegiatan di luar. Jadi dengannya kasus COVID-19 ini bagaimana kayak kalau terkurung itu kayak aneh saja, kayak ada terus yang mau ada yang kurang sebentar. Iya, kurang sebentar-bentar kayak mau lakukan ini lagi tapi nggak bisa gitu.
Yoga, kita kan lah. Kalau saya ya Iya. gimana ya? Karena sempat di karantina hari ke hari 14 hari. Iya, iya, iya. Bosan sekali di rumah. Di mana berkarantina? Di karantina mandiri di house di kamar. Bagaimana itu karantina mandiri? Bagaimana itu apa nih? Dikasihkan ke sendiri makanan atau bagaimana? Enggak, ya masa sendiri. Oh, Tapi kita tiap pagi sendiri nanti gitu. pergi periksa di klinik. Oh, setiap pagi kita kan? Ya, tiap hari pergi periksa di klinik. Jadi apa nih kegiatan sehari-hari Kak ini? Yang dikerja sekarang? Ya biasa, pergi kerja Oh, kerja. di pabrik. Ya, kerja pabrik makanya. Iyalah, Masalah kasih Alhamdulillah. pelemparan. habis jumpa lebaran, selesainya lebaran. Itu. Tapi kondisi begini, COVID masih bisa sih. Nah, itulah yang saya Saya kira takutkan. diliburkan orang. Enggak diliburkan di sini. Itu juga dibahas sama serikat di sini. Tidak ada Tidak yang bisa, sih kena. alhamdulillah belum ada di kabupaten saya di sini. Enggak ada Ya. dia. Mudah-mudahan tidak ada. Karena tetap juga penjagaan di sini. Jadi. Iya. Kalau kita ini apa kegiatan sehari-hari Kak yang dikerja sekarang? Nah, mana ya, kalau sekarang kan yang baru-baru kan lebaran, ya. Ini kita belum minal aidin. Iya. Ini Minal aidin wal faizin. Ya, ini kan lebaran. maaf lahir dan batin. Ya, maaf lahir dan batin. Nah, ini kan lagi di kampungnya nenek. Terus kalau di kampungnya nenek ini kan di sini orang mereka usahanya itu rumput laut. Nah, itu rumput laut. Jadi kita juga jadi bantu-bantu sih. Iya, bantu-bantu ikat rumput laut. Iya, gitu. Sambil kuliah juga. Kan kuliah ini online, bagus sih jaringan di situ. Kalau bilang jaringan, kalau pengalaman di sini, memang di kampungnya nenekku itu susah sekali jaringan. Jadi kayak kita itu pergi ke dulu Empang, di Empang, di tengah Empang. Setiap hari kalau masuk kuliah. Nah, ini masih aktif kuliah atau semua mata pelajaran? Iya, masih aktif, bahkan baru selesai minit. Jadi sekarang kan ini nama angkatan Ulil Albab. Ya. Kita cerita dulu bagaimana, kenapa bisa dinamakan Ulil Albab gitu. Oke. Jadi pertanyaannya ditujukan kemana nih, saya? Iya, kita kan selalu support. Oke. Nama Ulil Albab. Oke. Nama Ulil Albab ini terbentuk sewaktu kita mau jadi jadi OSIS, diangkat jadi pengurus OSIS di pondok. Jadi ini nama Ulil Albab nama lembaga atau nama apa? Ini nama angkatan, bukan juga nama angkatan, tapi nama ini kan kalau di pondok di pondok Kak itu kan ada ciri khas dari setiap pengurus OSIS. Nah, terus kita buat nama ciri khas dari pengurus kita itu supaya pembina-pembina, adik-adik juga nanti tahu, ini namanya ini kakak, kayak begitu. Jadi kita juga buat Ulil Albab. Kalau Ulil Albab ini terbentuk sedikit ya, kita kalau yang kayak pengurus yang lalu itu mereka sering pakai bahasa Inggris, terus ada yang angkatan itu pakai bahasa Inggris. Iya, angkatannya itu ada yang coffee break, ada yang green banana, bahkan ada yang pakai bahasa Prancis. Mereka gabung Le Bleu Tosca begitu. Nah, ini kita waktu sudah terangkat begitu jadi OSIS, sempat terpikir juga mau juga kasih nama bahasa Inggris kah atau apalah begitu yang kayak keren-keren menurut orang juga kan. Iya. Tapi pas ada usulan dari pembina itu namanya Ustadz Hikmah tanya
nama OSIS, ada enggak nama OSISnya, terus kami bilang belum ada Ustadz. Oh, itu Nah, Ustadznya pembina pesantren? Iya, dia juga salah satu pembina pesantren dan kebetulan juga sebagai imam juga, imam di dalam. Iya, masjid yang ada di dalam pondok gitu. Oke. Iya, kasih saran kalau bisa nama OSISnya itu pakai bahasa Arab. Nah, dari situ juga kita runding juga dengan teman-teman. Iya, memang bagus sebenarnya kalau kita pakai bahasa Arab. Apalagi sebelum-sebelumnya itu tidak ada di bahasa Arab. Iya, tidak ada yang pakai bahasa Arab. Jadi kita bilang inisiatif tak pakai bahasa Arab. Ya, begitulah. Pokoknya perjalanannya itu sulit juga dipikir, aduh bahasa Arab yang bagaimana ini, harusnya juga tahu artinya, terus begitulah. Setelah dipikir-pikir, terus tiba-tiba ingat kembali waktu beberapa tahun yang lalu. Ini kan Ulil Albab tahun 2016. Ya, pertama kalinya. Iya, 2016. Terus kita ingat waktu pergi kursus di Kediri yang di Jawa Timur. Siapa? Kita pada anak ada sebagian dari anak Ulil Albab itu yang pergi pada saat itu. Nah, di situ kita punya tutor, kita punya mentor. Nah, mentor itu selalu bilang kita itu ulul albab. Jadi kayak ya secara pribadi juga langsung ingat juga, bagus kayaknya kita pakai ini yang ulul albab. Jadi diperbincangkan juga dengan teman-teman. Ya bagus. Oke, setuju. Semua pun sudah setuju. Nah, ada lagi sedikit saran dari pembina. Ya, kenapa? Nah, itu pas langsung setuju semua teman Kak. Kalau mau kasih nama Ulil Albab. Sebenarnya tidak semua yang setuju, ada yang kontra juga, kayak bilang, kenapa pakai nama itu, kayak kayak kemarin pakai bahasa Inggris. Iya, pakai bahasa Inggris, ada yang pakai bahasa Prancis, jadi kayak mereka kayak pikiran kan juga bilang, ini kan pertama kali bahasa Arab begitu, jadi kayak aduh, anehnya didengar kayak enggak kayak enggak keren lah kayak gitu. Nah, gitu, tapi setelah dibincangkan, alhamdulillah teman-teman pun juga bisa terima. Apalagi artinya juga kan bagus. Ulul albab. Apa ulil artinya? Iya, artinya itu orang-orang yang berakal. Bagus, Di. Iya. Orang-orang yang berakal. Sebenarnya itu namanya. Iya, berat sekali. Berat sekali namanya. Karena kita harus pertanggungjawabkan. Pertanggungjawabkan apa itu namanya? Iya. Jangan sampai kita kasih nama, tapi orang-orangnya di dalam tidak seperti itu. Iya. Ya, dari situ terbentuk. Cuman kita ubah barisnya saja, bukan ulul albab, tapi ulil albab. Ulil albab. Iya, ulil albab, tapi tidak mengubah di maknanya. Artinya. Iya. Nah, ini ulil albab sama kan ini pesantren beda antara ini angkatan beda antara putra sama putri. Iya. Nah, ini ulil albab sama-sama ini nama-nama angkatannya putra sama putri sama-sama ulil albab. Ya kalau kami dari putra mengikut saya tuh ikut. Oke lah, putri juga kita juga. Dari aman juga setuju juga ya, dari aman saja. Dari aman. Tidak pro kontra gitu sama kita sendiri, sama teman sendiri. Iya. Bisa. Nanti baku bombe kirain kan panjang lagi masalah gitu. Iya. Jadi ya aman. Ya pokoknya angkatan kita ulil albab. Aman. Jadi angkatan putra-putri ulil albab, Le. Iya. Begitu ya. Sampai sekarang. Alhamdulillah masih bertahan. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah. Jadi pengalaman yang tidak bisa dilupai selama di Ulil Albab gitu ya. Mungkin kita kepang dulu yoga. Pertama tuh. Pengalaman yang tidak saya lupa
Yang pertama solidaritasnya teman-teman Kenapa itu solidaritasnya? Nah? kuat sekali masalahnya. Wih, kuat. Kayak tidak ada yang membedakan gitu. Kayak satu sekali nih, Dek. Iya, gitu lah. Kuat. Pokoknya tidak ada yang tidak ditemani semua. Rata lah. Tidak ada yang saling, ini cukup sekali orang itu. Tidak mau teman, tidak ada. Pokoknya teman. Tidak ada perbedaan. Iya. Intinya berata. Iya. Kalau kita Imas, apa pengalaman tak? Yang tidak bisa dilupakan. Kalau pengalaman kan pasti banyak pengalaman tak tuh. Iya. Pastilah ada satu yang tidak bisa betul dilupai. Kalau pengalaman yang tidak bisa dilupa. Apa Dek? Kalau pengalaman yang tidak bisa dilupa itu selama jadi ini terbentuknya Ulil Albab. Iya, kepengurusannya Ulil Albab itu bisa dibilang kita banyak perubahan yang dilakukan dalam pesantren. Apalagi yang pada saat itu juga kan kita ini kan setiap pengurus kan punya kegiatan di malam Ahad. Iya. Nah, pas malam Ahadnya itu kan kita ceritanya mau kasih nonton adik-adik. Nah, gitu kasih kegiatan adik. OSIS Iya. ini. Iya, kegiatan OSISnya itu kegiatan Ulil Albab, kita mau kasih nonton adik-adik supaya kayak ini adik-adik juga yang tidak pulang kampung, tidak merasa jenuh, tidak bosan ada di kampus begitu. Jadi kita buat inisiatif menonton. Nah, filmnya itu saya lupa Kak juga filmnya apa judulnya saya lupa, cuman kita ya agak kayak perang-perang gitulah. Begitu. Tapi ini kalau dikasih menonton santri tidak bermasalah gitu pembinaan dalam? Nah, itu dia. Sebenarnya tidak bermasalah, tidak ada yang bermasalah. Cuman ada yang kebetulan pembina tidak setuju dengan kegiatan tak, karena kita juga ambil ini adik-adik disuruh membayar, tapi itu pun kita suruh bayar. Harganya cuma 3.000. Bayar apanya? Nah, 3.000-nya itu kita belikan minuman teh gelas 1.000. Teh gelas 1.000, rotinya 1.000 kayak dibilangnya kayak snacknya, sementara nonton, sementara makan juga kok. Iya. Kayak gitu. Nah, terus itu dibelikan itu. Pokoknya tidak ada bilang kayak mau kita ambil untung dari semua itu, tidak ada untung tapi sedikit begitu kan. Nah, ada yang Gina bilang mungkin entah pelaporannya bagaimana, pokoknya salah paham terus sampai mau dibubarkan, padahal ini kayak apa ini dibubarkan? Dibubarkan kan, ini kan kita di ada satu ruangan itu kita buat untuk adik-adik, sudah dipasang proyektornya, ada nih LCD-nya semuanya. Nah, sementara dibagi-bagikan snack-snacknya itu, terus datang pembina marah-marah, apa ini dikasih nonton, tidak sebaiknya. Pokoknya salah paham saja dengan yang film yang mau ditonton. Iya. Kiranya film kayak tidak baik begitu, yang tidak pantas dikasih tonton begitu kan. Jadi dibubarkan, pada saat itu dibubarkan, pokoknya suruh bubar masuk kamar semuanya. Yang adanya pokoknya dibubarkan, pokoknya jadi semua bubar sampai ya saya juga saya secara pribadi saya yang dipanggil, terus ada teman satu dia juga partner di Ulil Albab itu dipanggilkan Bunda. Ini Bunda. Iya. Sebagai apa di Ulil Albab itu? Dia sebagai wakil di Ulil Albab, wakil di Ulil Albab. Nah, kami berdua yang ketemu sama Bunda yang bagusan, yang sudah marah-marah tadi, pokoknya sampai mau lapor polisi. Orang kita lakukan iya seperti itu sih, karena kayak dibilang kayak bajak si adik-adik. Kayak ternyata tidak, ternyata dibilang diminta uangnya, ternyata tidak seperti itu. Nah, begitu dia. Iya, pokoknya begitu. Jadi kayak pasti marah lah kan.
Ya kita juga ulil albab pada saat itu kayak sudah Hancur. tidak mau itu dikasih iya di depannya. iya ini depannya adik semua sudah milih nggak usah nih lagi bikin acara Kegiatan. ya kegiatan apapun itu terserah kayak gitu. Jadi malas semua ceritanya ini Iya. marah ada nih yang menangis, ada nih yang menangisnya. Ya Allah. Ada nih yang menangis, ada nih yang ada nih yang hampir pingsan. Iya begitu. Iya tapi yang keesokan harinya itu kan sudah selesaikan baik-baik. Ya begitu pokoknya tantangannya dalam ulil albab. Iya pasti kepengurusan pastilah ada yang tidak suka, ada yang suka. Iya. Nggak mungkin kayak lurus-lurus di jalan sama. Iya, namanya. Iya. Astaga. Jadi sampai sekarang itu masih berlaku kayak itu begitu menonton. Iya, yang saya dengar-dengar juga kalau dari di pondok begitu masih berlaku menonton, tapi yang ku dengar kayak jarang-jarang juga, palingan tidak setiap dua minggu. kali. Iya, satu dua kali lah. Iya. Oke. Nah kan ini pesantren putra ini pesantren putra Samputri berdekatan atau berjauhan? Jauh sekali. Iya, jauh sekali. Nah, kan ini jauh sekali jaraknya. Nah, bagaimana itu sistem kerja sama antara putra dan putri? Nah, kan jauh, baru kan pasti di dalam, di pondok, nggak bisa kita yang HP. Nah, bagaimana itu sistem kerja sama dalam kepengurusan? Siapa bertanya yang dulu? Dari kita aja berdua, siapa yang menjawab duluan? Iya, mungkin bisa nih dulu, yoga dulu. Yoga nih kapan dulu? Iya. Kalau kami di Putra, biasa kita ke Putri. Iya. Apa bikin? Ketemu sama osisnya. Itu kalau ke Putri itu nggak bermasalah di pembina dah. Nggak masalah, yang penting datang baik-baik kita. Melapor ke dulu ya? Melapor ke melapor ke pembina osisnya. Ya, kita pernah gak mungkin masih di dalam ada kegiatan dan nggak diizinkan sih? Alhamdulillah tidak pernah sih. Nggak pernah sih. Yang penting nggak datang mengacau dalam. Niatnya datang baik, terima. Tapi dikasih batas waktu. Oh, dikasih waktu. Tidak boleh lama. Nah kalau nggak selesai sih apa yang mau dikerja dalam dan habis waktu tadi gimana? Dilanjutkan besoknya lagi. Oh begitu, jadi nggak apa-apa sih datang setiap hari. Yang penting ada waktu. Kita ngapain juga itu anak putra. Jauh gitu dari lantai sama Putri. Ada nih kapan itu ambil kesempatan nih? Ya, maksud ini kesempatan bagaimana ini? Dan ada juga yang itu anak santri. Enggak lah, bahas masalah pekerjaan OSIS tuh. Bagaimana apa kegiatan, sharing saja. Oh, jadi jika ini putra sang putri. Ya, alhamdulillah. Masih baik. Kalau ini di pesantren karena itu komunikasinya yang sulit sekali tuh. Ke sana distraksi. Iya. Padahal dunia sudah modern pada tahun itu. Tapi kan namanya kita di pesantren. Namanya pondok. Ya. Kalau Lima, bagaimana tak kayak komunikasi sama putra? Iya, begitu juga yang dibilang tadi sama yoga. Sering-sering memang putra kayak konfirmasi sesuatu begitu. Maksud ini kesempatan bagaimana ini? Dan ada juga yang itu anak santri. Enggak lah, bahas masalah pekerjaan OSIS tuh. Bagaimana apa kegiatan, sharing saja. Oh, jadi jika ini putra sang putri. Ya, alhamdulillah. Masih baik. Kalau di pesantren karena itu komunikasinya yang sulit sekali tuh. Ke sana distraksi. Iya. Padahal dunia sudah modern pada tahun itu.
Tapi Ya, kan namanya kita di pesantren. namanya pondok. Ya. Kalau Lima, bagaimana anu tak kayak komunikasi tak sama putra? Iya, begitu juga yang dibilang tadi sama Yoga. Sering-sering memang nak putra kayak konfirmasi sesuatu begitu, mereka datang nih ke kampus tuh karena nggak mungkin kita juga yang putri benar ke kampusnya mereka karena mungkin kan pikiran kalau kita keluarga itu tidak berbahas. Kalau kita banyak sekali ini kalau kita mau izin paling ditanya banyak aturannya kemana, banyak lah peraturannya itu. Sedangkan saja anak putra datang ke putri dikasih waktu mau bicarakan ini saja dikasih waktu begitu yang terbatas. Iya, tapi itu bagusnya juga karena teman-teman juga yang dari putranya juga kalau ada apa-apa selalu konfirmasi ke putri. Contohnya itu kayak itu konfirmasi lewat mana? Konfirmasinya itu kita ketemu langsung. Karena kan di pondok kan dilarang untuk bawa handphone, jadi ya tidak memungkinkan untuk komunikasi lewat handphone, lewat HP. Jadi ketemu langsung. Gitu. Jadi lebih banyak ketemu langsung. Jadi itu juga yang bahas alma mater angkatan. Iya. Itu juga iya. Sulit sekali nih ketemu. Iya. Iya. Juga kan banyak angkatan itu, banyak yang suka warna. Beda-beda ya, kesukaan warna. Banyak. Nah, bagaimana? Kalau nggak salah dulu juga putra itu maunya warna hitam. Iya, gitu. Iya, putranya maunya warna hitam, kita maunya warna navy. Pokoknya banyak perdebatannya. Itu yang panjang perdebatan pokoknya. Masing-masing menghabiskan waktu berhari-hari. Iya, tapi berbulan-bulan itu dipikirkan. Iya. Dari ukurannya, dari gimana jahitnya, bentuk bajunya. Iya, bentuk alma maternya begini. Seperti itu. Karena kakak yang tahun-tahun kakak di atas. Beda-beda, putri beda, putra beda, jadi tidak satu kompak. Ketika ada acara nanti penerimaan santri baru, kan kita putra putri, jadi nggak kompak posisinya. Jadi beda ini baju putra dan putri. Iya, maunya harus satu warna. Iya. Dilihat, ini itu juga. Iya, itu juga inisiatif yang baik sekali. Pokoknya kita jangan ada perbedaan lah. Kan namanya juga itu seangkatan, masa beda-beda. Masa beda-beda akan gitu. Iya. Jadi barusan kapan ini ulil albab yang sama bentuk albab? Iya dong. Iya dong. Perubahan memang. Iya. Nah, kalau kemarin dia bagaimana bentuknya? Putra pakai jas atau apa? Jas, pakai jas semua. Bentuknya jas. Iya. Nah, sekarang dengan bentuknya yang ulil albab bagaimana alma maternya dia? Alma mater itu. Kalau alma mater yang seperti biasanya juga yang pada umumnya sekolah-sekolah pakai juga sekolah yang umum di luar, iya biasa. Warnanya itu kalau bilang masalah warna ulil albab pakai warna navy, pakai warna navy baru. Nah, ya dari navy. Apa? Ini juga. Kalau warna navy iya, warnanya juga netral. Sebenarnya kayak dulu tuh awal Moki juga ambil hitam tuh, tapi kayaknya ini hitam banyak deh, kayak banyak sekali, kayak banyak sekali warna hitam. Coba kita buat warna lain deh. Terus ada juga kan ada juga sebagian teman-teman yang kasih usulan bagaimana kalau warna navy, walaupun sebenarnya banyak juga pembina yang tidak setuju sama kita. Nah, itu warna hijau lah kayak pesan. Iya. Nah, bagaimana itu pembina yang tidak setuju sama kesepakatan tetap? Nah, itu dia pokoknya. Dijelaskan bagaimana? Apa ya? Bisa dibilang kayak keras kepala sih juga kita. Yang lebih albab. Iya, bisa dibilang kayak keras kepala yang kayak aduh, bang jalan saja kayak gitu. Aduh, buat saya dulu. Bagaimana?
Iya, alma mater itu tidak ada didengarkan usulannya pembina juga. Nah, bagaimana responnya pembina pas jadi itu alma mater? Iya bagus, ada juga yang bilang, oh Gitu. bagus. Iya, Sudah bagus warnanya. diterima aja. Iya diterima, itu saya pesannya bang, jangan terlalu ketat ininya. Oh iya enggak ada aja yang teman-teman yang terlalu ketat ininya alma maternya, tidak. Kalau putra nggak ada apa masalah. Tidak ada masalah. Iya. Aman. Kita kan selalu mengikut ke putri karena putri Cari banyak aman. bermasalahnya tuh. Jadi cari aman. Kita baca biji kesian jadi ya mengikuti saya deh. itu yang terbaik bagi dia, ya ikut saya. Iya. Karena dia perlu berdiskusi panjang sekali kalau mau bikin apa-apa tuh. Karena dia banyak. Jadi kita kan sedikit nih yang putra. Iya. Berapa orang memang kalau putra dia anak unggal bab? Putra 12. 12 orang Ji. Iya. Satu angkatan. Satu angkatan. Kalau Dulu SMP berapa di SMP 30-an. Banyak yang tidak lanjut. Kemudian pas SMA ada juga sebagian yang tambahan masuk. Pokoknya yang tamat itu 12 orang. jadi masuk ke pengurusan namanya Ulil Albab 12 orang Ji putra. Iya, 12 orang. Kalau putri berapa? Kalau putri itu 64 orang. Terus 60 deh. Iya, 64. Ya, makanya itu kalau ada apa-apa. Iya. Putri mengikut. Iya banyak memang Putri banyak kan. Karena kalau putra mau melawan susah karena dia. Berapa biji sih. Susah le. Karena kita juga negara ini kan juga. Kalau putra dia enak Ji. Apalagi kok sedikit sih. Iya. Nah, selama kepengurusan teh itu ada gak momen-momen yang tidak terduga terjadi gitu? Kayak momen-momen yang kayak tidak tiba-tiba terjadi. Lima kapan dulu? Ya gagah. 5 kapan dulu ya gagah. Imam. Sembarang. 5 mau. Kalau bilang masalah hal-hal yang tidak terduga. Gimana deh? Banyak juga karena tadi kita kan banyak yang dari putri kan banyak 64 orang. Terus apa? Gimana deh? Banyak sekali kapan itu. Banyak ini. Saking banyak ini jadi pusing yang mana? Yang hal-hal yang tidak terduga akan terjadi. Kan tidak terdugaan lah kayak bagaimana? Ini kan juga kayak pertama tuh kayak bagaimana kayak pesimis juga kayak ini ulil albab, ini pengurusan bisa kita berhasil atau bagaimana kan? Ya kan secara kita juga kan tahu bagaimana di putri. Ya pasti Fajar juga mengerti tuh angkatan bagaimana bandelnya kita dulu. Iya bandelnya, aduh ya Allah itu banyak sekali. Di awal-awal jadi OSIS saja itu sudah banyak masalah. Sebenarnya nggak boleh juga disebutkan sih, tapi ya itulah secara umumnya begitu banyak sekali. Iya. Ya kita juga kan jumlahnya banyak, terus sifatnya juga yang berbeda-beda. Nggak mungkin semuanya baik, semuanya jahat, nggak mungkin lah. Pasti kan berwarna-warni. Ya begitulah pokoknya. Pokoknya begitu. Pokoknya banyak sekali lah yang hal-hal yang tidak terduga sampai-sampai ada juga teman-teman dari yang albab. Ya begitulah kalau kita sudah langgar peraturan dari OSIS kan pasti dikeluarkan kayak gitu. Iya. Kayak juga sebagian jadi ada juga sebagian teman-teman yang dikeluarkan ya jadi kayak mula-mula itu kayak sedih kayak dikeluarkan dari OSIS ke pengurusan. Dikeluarkan dari pengurusan sampai pembina pun kayak begitu menjudge ini OSIS apa ini kayak begitu, tapi alhamdulillah di tengah-tengah itu kayak alhamdulillah di tengah-tengah itu bisa ditangani teman-teman juga bisa diajak kerjasama dan alhamdulillah sampai sekarang itu ulil albab itu masih dikenang di dalam. Alhamdulillah. Ini ulil albab bagaimana? Katanya kayak bikin perubahan begitu.
Perubahan bagaimana kak yang naan? Iya, kalau bilang masalah perubahan, banyak sekali ya Allah. Ini pertama itu kalau yang secara ini ya paling nampak Secara sampai umumnya lah. sekarang, ya secara umum. Ini kan banyak sekali adik-adik yang biasa masbuk, datang masbuk ke masjid, terus semau-maunya saja, yang pokoknya kalau sudah biar sampai selesai nih sholat maghrib, ada yang iya ada lagi yang baru. Nah, dengan adanya ulil albab ini kita melarang adik-adik yang masuk, termasuk bukan berarti kayak kita suruh adik-adik tidak masuk terus ulil albab masbuk, enggak, kita malahan kita yang ulil albab ini lebih duluan dari masjid, berikan contoh, terus mengaji dulu bagaimanapun itu. Nah, terus yang paling berkesan ya. Jadi konsep ini ulil albab sebelumnya kasih aturan ke santri lain kayak nak harus diatur juga. Tidak mungkin kita tidak mungkin kita suruh kita orang kita mengajak orang sesuatu yang dipikir sebenarnya yang kegiatan kita buat itu dipikir juga, bilang bisa dilakukan atau tidak. Nah, dilakukan kan itu ada kayak bisa dibilang simulasi kayak dilakukan kita kan coba sih dulu. Ternyata bisa, jadi diajak adik-adik, oke, bisa. Dan hal yang paling sulit itu juga yang kita ingin nampakkan juga di masjid, yang perubahan serba putih. Serba putih itu serba putih itu mukena kan itu pada saat itu jadi mukena putih itu dulu tidak campur-campur, apalagi kan sekarang mukena kan juga banyak kan yang cantik-cantik, ada yang dari kainnya yang dari batik warna biru berbunga-bunga. Nah, kita pakai sistemnya juga yang bagaimana ini masjid kita serba putihkan. Maksudnya itu serba putihkan, kita pakai mukena yang putih. Bukan bilang maksud bagaimana kita maksud dari tujuan kita satukan warna itu dan supaya adik-adik juga sadar dari kesederhanaan begitu. Ya, warna putih kayak kan banyak juga yang kayak kasusnya itu kalau ada nih kalpungnya sebenarnya, tapi lihat nih lagi temannya, cantik sekali, lagi cari yang bukan aja di sana, tertarik lagi, mau lagi beli lagi ini. Ternyata kan ada nih kayak begitu. Jadi kita pakai itu. Ya Allah, itu sulit sekali, hampir 1 bulan dilakukan itu. Nah, bagaimana cara atasi? Kan pasti ada santri yang sudah ada mukena putihnya. Pasti bermasalah sama orang tuanya, bagaimana itu? Iya, itu kita kasih waktu. Dikasih waktu. Diberikan waktu. Adik-adik yang memang kebetulan tidak ada mukena putihnya, warna putih, kita kasih waktu, bicarakan sama orang tuanya bagaimana. Walaupun ada juga orang tua yang menelpon ke pembina, bilang kenapa lagi tuh disuruh lagi ini pakai talcum putih. Dipakai talcum putih, padahal ada yang dibelikan kayak kan itu namanya pemborosan. Tapi memang kayak hampir mikir juga putus asa tuh, kayak bilang banyak juga pembina yang tidak setuju, pro kontra. Tapi pro kontra lah, tapi ini kan yang kita lakukan harus bisa. Jadi lama alhamdulillah sampai sekarang itu di masjid itu serba putih ya. Alhamdulillah. Walaupun memang berat. Awalnya cerita ulil albab. Oke. Nah selama diceritain ulil albab kayak dekat sekali tuh begitu sampai sekarang. Nah pas perpisahan, nah bagaimana itu perasaan Kak? Karena kan pasti kayak dekat sekali nih, kayak saudara sekali nih, dekat sekali nih. Nah bagaimana itu perasaan pas perpisahan sih? Yoga? Bagaimana? Are you okay? Iya. Yoga kapan dulu? Bagaimana itu perasaan Kak pas kan kayak akrab sekali nih begitu sesama ulil albab, kayak dekat sekali nih, erat sekali nih persaudaraan Kak. Nah pas perpisahan, bagaimana perasaan Kak? Mau dipisah? Kita selalu sama-sama dalam kamar, di kelas sama, makan sama, berpisah, kayak gimana? Jalan-jalan lah dirasa.
Saya sedih. Sedih. Ya. Sedih tapi dikasih kuat sendiri tadi. Sedihnya itu pas di orientasi itu. Orientasi. Iya. Ya. Mau pergi ke mami, teman-teman mau kuliah di mana, banyak yang mau ke Jawa. Oh, jadi pas selesai ini perpisahan ada lagi yang namanya orientasi. Ada. Iya, ada. Katanya pengalaman alumni kan. Oh, kayak tamat nih ceritanya ini. Iya. Saya bilang jadi itulah. Alumni. Iya. Jadi di situ nih terakhir ketemu. Ya. Di sini terakhir berpisah sama kakak. Iya. Sekarang kumpul lagi ya, enggak lengkap ya rasanya. Susah. Iya. Kalau mungkin kumpul. Yang kumpul. 1-2 Kalau gitu. kumpul. Karena semua kan sudah ada nih bebannya masing-masing, sudah ada. Ada yang kuliah, ada yang ada kehidupannya masing-masing. Terakhir di sini kumpul yang lengkap. Orientasi. Iya. Kalau Putri dia, karena kan pasti Putri kayak lebih baper dia, lebih Iya, kalau Putri begitu dia kurang-kurang. Bagaimana dia itu pas mau Lebih perpisahan? alay. Lebih alay ya. Apa le? Karena kan kalau laki-laki dia kayak malu-malu menangis. Kalau Putri Iya. nggak mentong. Pokoknya kalau mau menangis ya menangis terus di situ. Iya, pokoknya bagaimana kayak baru-baru dirasa kayak baru-baru di kemarin masuk pesantren. Kayak baru-baru yang mengurus jadi ulil albab. Pasti Tiba-tiba ingatnya itu masalah-masalah tak. Iya. Hari ini belum perpisahan. Hari ini perpisahan nih Ki. Kayak begitu pokoknya perasaan juga yang cepat juga kayak begitu. Padahal waktu dulu itu kalau di pesantren kayak ada masalah atau apalah kayak begitu, atau kiriman lambat datang. Gitu kayak berpikir kayak mau pindah, mau apalah begitu. Ternyata aduh pas berpisah itu sedih, pokoknya sedih lah. Ya. Ya, dikenang semua lah, diingat. Pokoknya nggak bisa bayangkan lah bagaimana berpisah sama teman-teman saya yang 6 tahun gitu sama-sama. Jadi pas itu orientasi terakhir ketemu lengkap. Iya, pokoknya di situ yang paling banyak gila. Iya, waktu pengajian itu juga sedikit sekali sebenarnya. Ya, pokoknya terakhir di orientasi yang banyak jumlah. Dan sampai sekarang 1-2 orang juga panggil yang kumpul. Iya, pokoknya sama kumpul. Karena berjauhan ini semua tuh. Iya, 1-2 putra. Putranya saja itu paling banyak. Kalau ada 3. Begitu. Kumpul. Putrinya juga tidak sampai bilang kayak mau 20 orang, aduh jarang sekali. Susah. Iya, kayak kan ya begitu juga yang tadi bilang juga. Ibu kita juga punya beban masing-masing, ada yang kuliah, bahkan ada juga yang sudah kerja, dan bahkan ada yang juga yang tidak pernah didengar kabarnya bagaimana. Ya, begitu yang menghilang itu. Iya, menghilang begitu dari angkatan. Iya. Menghilang begitu saja, tiba-tiba menghilang begitu saja, iya. Kayak dicari juga kontaknya susah sekali gitu. Nggak ada. Iya. Nah, kan selama ini kepengurusan tak berjalan, selama ulil albab berjalan, pasti ada orang-orang yang membantu gitu di belakangnya. Iya. Mungkin bisa cerita siapa-siapa yang paling berkesan lah di ulil albab di kepengurusan tak. Iya. Yoga? Are you okay? Iya, kami dulu. Kalau dari di ulil albab di bagian putra itu kan ada namanya pembina OSIS. Iya. Siapa namanya? Ada yang namanya Pak Darwin. Dan Kak Ripal juga selalu membantu. Siapa? Ada 2. Dia. Oh. Ripal. Pak Ripal lalu selalu bantu kita kasih dalam kepengurusan. Kita kasih nasihat. Kan selalu kita setelah sembahyang setelah kita kalau malam kita selalu kumpul yang posisinya di putra. Evaluasi lah. Apa-apa saja yang kau kerja tadi, bagaimana perkembangannya yang rencanamu yang kemarin sudah jadi atau belum?
Oh, kayak dievaluasi ya? Iya, begitu nih. Karena kalau tidak dikasih begitu, tidak jadi tuh pekerjaannya. Iya, ya tahu. Jadi kenakan. Iya. Kan butuh semangat sih juga tuh. Iya, betul. Kenapa sih nggak berjalan apa yang Kenapa? yang dimau? Kenapa sih kalau nggak berjalan apa yang dimau pasti kayak down sih semangat kak. Iya, begitu. Karena kalau Jadi setiap biasa, kalau biasa juga tidak bisa diselesaikan dengan teman-teman. Terpaksa turun tangan juga yang penting kombinasi bantu supaya demi kelancaran tuh. Iya. Apalagi kalau ada kegiatan itu kan biasa kan susah tentang proposalnya gitu. Mesti kombinasi turun tangan. Minta saran. Ya. Kalau di Putri? Kalau di Putri sama juga yang kayak di Putra, ada juga yang dinamakannya pembina OSIS. Nah, kalau pembina OSIS itu di Putri namanya Pak Musafir Beta. Tapi biasanya dipanggil Mister, dipanggil Mister. Kenapa Mister? Kenapa dipanggil Mister? Karena Pak Musafir itu kan juga kebetulan dia guru bahasa Inggris di dalam pondok. Jadi dia lebih sukanya kalau kita panggil Mister. Nah, dari dulu tuh juga kakak-kakak yang sebelum kita juga dipanggil Mister. Nah, kita juga ikut. Oh, iya, dipanggilkan juga Mister. Dia selaku pembina. Terus ada juga yang dibilang penasehat OSIS dan juga pas akhir-akhir kepengurusan OSIS itu Ustadz Fahriansyah. Nah, dia jadi wali kita juga, wali kelas dan juga wali kelas dan juga penasehat OSIS pada saat itu. Kalau Pak Musafir itu pembina OSIS. Dia itu selalu bantu dalam kegiatan-kegiatan yang formal begitu. Contohnya kayak kalau perpisahan, ada kegiatan-kegiatan kegiatan-kegiatan santri baru apa semuanya selalu dia yang bantu, dia yang bagaimana rancangan dari yang baliho yang dipakai, terus undangan-undangan, itu beliau yang selalu bantu kita. Terus bagaimana caranya jadi MC, beliau juga yang susun, beliau yang selalu susun kata-katanya ini yang benar. Kalau Ustadz Fahriansyah itu dia selalu, pokoknya dia selalu bantu semua, bisa dibilang semua kegiatan yang kita lakukan, yang program kerja yang dilakukan oleh Ulil Albab itu merupakan ide-ide dari beliau, campur tangan dari beliau juga. Pokoknya sangat membantu lah pokoknya. Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Pokoknya ada masalah ini apa yang kayak tadi dibilang juga yoga, kalau malam dikumpul apa-apa saja yang belum terlaksana, apa-apa yang sulit, apa-apa masalahnya hari ini itu yang dievaluasi dia. Iya, yang evaluasi dari Ustaz Fahri. Itu pokoknya semua pembina itu berperan, semua pembina membantu, kasih nasihat, harusnya kalian begini, kalau misalkan kayak keliru lagi, banyak pembina yang pokoknya semuanya, tapi ada dua itu yang selalu mereka selalu ada begitu. Oke. Jadi sebelum ditutup ini perbincangan mungkin dari Ima dulu. 3 kata untuk Ulil Albab. 3 kata. 3 kata, Nek? Iya. 3 kata untuk Ulil Albab. 3 kata untuk Ulil Albab. Ulil Albab itu kompak. Seru. Bagaimana dipakai bahasa tak ngangenin. Apa nih ngangenin? Iya, ngangenin pokoknya. Iya, dirindukan. Sangat dirindukan. Ya, itu 3 kata itu. Oke. Kalau yoga dia, kata-kata terakhir sebelum ditutup. 3 kata untuk Ulil Albab. 3 kata untuk Ulil Albab. Selalu jaga kesehatan. Iya tuh. Iya. Karena zamannya nih COVID ini tuh. Betul.
Perhatian nih, Man. Biarlah. Oke, itulah tadi sepatah dua kata dari kata-kata terakhir dari bintang tamu Cah. Durasi kapang tanya sekarang kapang pembahasan ini. Itulah tadi bagaimana gambaran mengenai angkatan ulil albab, pengalaman-pengalamannya, dan bagaimana situasi dan kekompakan yang digambarkan dalam angkatan ulil albab. Sampai jumpa di podcast berikutnya bersama saya host yang kece dan apa ya? Dan heboh kadek, dan bintang tamu yang mengejutkan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.